Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota. Yang pertama ada Astrid Aurora Margareta, yang kedua ada Ami Wulandari, dan yang terakhir ada Fadia Rifani Haryanto. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa sistem informasi pembelian pada PT Prima Perkasa Mandiri. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang sejarah perusahaan, yang kedua tentang struktur organisasi perusahaan, yang ketiga tentang prosedur sistem berjalan, yang keempat use case diagram, dan yang terakhir ada activity diagram. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Fadia Rifani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. PT Prima Perkasa Mandiri berdiri 2004. Dibentuk oleh orang-orang yang telah berpengalaman menangani proyek baik kecil maupun yang berskala nasional. Pengalaman yang cukup dijadikan dasar untuk mengembangkan perusahaan jasa konstruksi agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi. Di sini ada direktur, lalu project koordinator manager yang bertugas. Koordinator proyek adalah seseorang yang akan bertugas membantu manajer proyek dalam mengatur proyek yang sedang berlangsung. Technical manager mengawasi semua masalah teknis perusahaan secara luas dan mengelola tim dukungan teknologi. Purchasing dan admin manager bertugas untuk mengevaluasi supplier, negosiasi kontrak, mereview kualitas produk, dan sering mengawasi agen dan staf pembeli. Bagian finance bertugas dalam pencarian, pengelolaan, pengalokasian dana, dan melakukan pembayaran di perusahaan. Site manager, orang atau seseorang yang dipilih dengan kemampuan tertentu untuk memimpin orang-orang dalam proyek yang berbagai karakteristik, latar belakang budaya, dengan tujuan tertentu dari proyek tersebut. Bagian proyek, membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Foreman, untuk mengontrol job pekerjaan yang dikerjakan oleh leader beserta jajarannya. Desain dan drawing, bertugas membuat gambar, mempersiapkan suatu proyek. Quality control, bertugas memonitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Bagian pembelian, menyusun list pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan seluruh anggota perusahaan. Bagian PO, menyusun list vendor penyedia barang atau jasa. Bagian tanda terima, bertugas menerima tanda terima barang. Lalu bagian surat jalan dan penerimaan barang, yaitu memberi kejelasan dan rincian terhadap barang yang akan dikirim. Bagian account payable, bertugas dalam mengurus hal ini. Mereka bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengumpulkan informasi mengenai transaksi pembelian yang dilakukan, mencatat, serta melunasinya. Dan yang terakhir ada supir, yaitu bertugas untuk mengantar barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem berjalan dari PT Prima Perkasa Mandiri. Yang pertama yaitu ada prosedur pemesanan material. Bagian proyek mengajukan FPM atau form pembelian material ke bagian PO. Setelah menyetujui FPM yang diterima, bagian PO membuat PO, diserahkan kepada supplier via fax dan kemudian mendapat konfirmasi via telepon. Setelah itu, PO dikopi. PO asli diserahkan ke bagian tanda terima.
Kopi PO diarsipkan. Kemudian FPM yang telah disetujui diarsipkan oleh bagian PO. Yang kedua, ada prosedur pengambilan material. Berdasarkan PO yang diterima, bagian tanda terima membuat tanda terima perangkat 3. Lembar 1,2 tanda terima dan PO diserahkan ke bagian surat jalan dan penerimaan barang lembar 3 diarsipkan. Setelah itu, bagian surat jalan dan penerimaan barang membuat surat jalan dan bukti penerimaan barang dan didistribusikan ke lembar 1, dilampirkan pada dokumen PO dan tanda terima, diserahkan ke bagian akun payable, diserahkan kepada bagian akun payable. Lembar 2 dan 3 diarsipkan. Untuk proses pengambilan material, bagian PO membuat memo pengambilan material berdasarkan arsip dicek berdasarkan memo pengambilan material. Memo diserahkan kepada supplier sebagai bukti barang sudah diambil, dan supir mendapat kopi surat jalan supplier. Diserahkan ke bagian surat jalan dan penerimaan barang dan diarsipkan. Yang ketiga yaitu ada prosedur pembuatan akun payable payment. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian surat jalan dan penerimaan barang, bagian akun payable kemudian diserahkan ke bagian finance. Jika bagian finance memberitahukan akan ada pembayaran, maka bagian akun payable membuat akun payable payment dan diserahkan ke bagian finance untuk membukakan giro. Yang keempat, ada prosedur pembukaan dan penyerahan giro. Setelah menerima akun payable payment, bagian finance membuka giro. Sebelum giro disetorkan, bagian finance mengcopy giro tersebut sebagai arsip. Kemudian, mengfax dan mengkonfirmasi kepada supplier apakah giro sudah diterima. Untuk supplier yang mengambil giro, harus disertakan faktur pajak, nota faktur, dan surat jalan supplier. Kemudian, akun payable payment ditandatangani oleh supplier. Yang kelima, ada prosedur pembuatan laporan bagian pembelian. Membuat laporan pembelian per bulan berdasarkan invoice yang dibuat pada setiap adanya transaksi pembelian dan surat jalan yang telah kembali dari pihak penerima. Laporan pembelian diberikan finance yang selanjutnya akan dilaporkan kepada supplier. Pembahasan yang keempat akan dijelaskan oleh Astrid. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Yang pertama ada use case pemesanan material. Di sini ada 3 aktor, yaitu bagian proyek, supplier, dan bagian PO. Pertama, bagian proyek mengajukan FPM kepada bagian PO, selalu bagian PO akan membuat PO kepada supplier. Setelah itu, supplier akan memberikan konfirmasi via telepon kepada bagian PO, dan bagian PO akan mengarsipkan PO. Selanjutnya ada use case pengambilan material. Di sini ada 3 aktor, yaitu bagian tanda terima, bagian PO, bagian surat jalan, dan supplier. Yang pertama, bagian tanda terima itu menerima PO dari bagian PO sebelumnya. Setelah membuat tanda terimanya diserahkan kepada bagian surat jalan, dan surat jalan membuat surat jalan dan bukti penerimaan barang kepada bagian PO. Lalu bagian PO akan membuat memo pengambilan barang dan melakukan pengecekan barang. Setelah itu bagian PO akan menyerahkan memo kepada supplier dan bagian surat jalan. Yang ketiga, ada use case prosedur pembuatan account payable payment. Di sini ada 2 aktor, yaitu aktor account payable dan finance. Bagian account payable menerima surat jalan dan penerimaan barang, lalu menyerahkan surat jalan dan penerimaan barang kepada finance. Kemudian finance akan membuat account payable payment dan akan membukakan giro. 4, ada use case pembukaan dan penyerahan giro. Di sini ada 2 aktor, yaitu finance dan supplier. Pertama, finance akan menerima account payable payment, lalu membukakan giro dan mengkonfirmasikan giro kepada supplier. Yang kelima, use case pembuatan laporan pembelian. Di sini ada 2 aktor, finance dan supplier. Finance akan membuat laporan dan akan diterima laporannya kepada supplier.
Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Yang pertama ada activity diagram pemesanan material. Di sini ada 3 swim lane, yaitu bagian proyek, bagian PO, dan supplier. Aktivitas dilakukan pertama kali di bagian proyek, yaitu mengajukan FPM, lalu bagian PO akan menerima FPM dan membuatkan PO dan akan diterima oleh supplier. Lalu supplier akan memberikan konfirmasi via telepon kepada bagian PO dan bagian PO akan mengarsipkan PO. Yang kedua, ada activity diagram pengambilan material. Di sini ada 4 swim lane, yaitu bagian tanda terima, bagian surat jalan, bagian PO, dan supplier. Aktivitas dilakukan pertama kali di bagian tanda terima yang akan menerima PO dan membuat tanda terima dan akan menyerahkan tanda terima kepada bagian surat jalan. Lalu bagian surat jalan akan membuat surat jalan dan bukti penerimaan barang yang akan diserahkan kepada bagian PO, dan bagian PO akan menyerahkan memo kepada bagian supplier. Yang ketiga, ada activity diagram pembuatan account payable payment. Di sini ada 2 swim lane, yaitu account payable dan finance. Aktivitas pertama kali dilakukan di account payable, yaitu menerima surat jalan dan penerimaan barang yang akan diserahkan kepada bagian finance. Lalu bagian finance menerima surat dari account payable, lalu bagian account payable payment membuat account payable payment yang akan dibukakan giro oleh finance. Yang keempat ada activity diagram pembukaan dan penyerahan giro. Di sini ada 2 swim lane, yaitu finance dan supplier. Aktivitas pertama dilakukan oleh finance, yaitu menerima account payable payment, lalu membukakan giro dan mengkonfirmasikan giro kepada supplier. Lalu supplier akan menerima konfirmasi giro. Yang terakhir ada activity diagram pembuatan laporan pembelian. Di sini ada 2 swim lane, yaitu finance dan supplier. Finance akan membuat laporan dan supplier akan menerima laporan dari finance. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.